Hari ini kita hidup di zaman yang penuh dengan kemajuan. Kita berbicara dengan ChatGPT untuk mencari jawaban, memesan makanan lewat Gojek yang dengan sekali klik. Bahkan wajah kita bisa diubah menjadi tokoh film hanya dengan teknologi deepfake. Ya, inilah merupakan bukti betapa cepatnya kejahatan buatan berkembang. Namun pertanyaannya, apakah kita benar-benar siap ketika teknologi tidak kita kendalikan, melainkan teknologi yang mengendalikan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resolita dari SMA Negeri 2 Lamongan dengan tegas menolak kedatangan singularitas teknologi. Dewan juri yang terhormat, bayangkan jika suatu hari mesin lebih cerdas daripada kita. Mobil berjalan sendiri tanpa mobil berjalan sendiri tanpa sopir, robot mengajar di kelas, bahkan pemerintah digantikan oleh algoritma. Kedengarannya keren tetapi justru menakutkan. Teknologi adalah segala bentuk alat, sistem, ataupun metode kehidupan manusia untuk mempermudah kehidupan. Dari teknologi untuk bertani hingga aplikasi Gojek yang ada di ponsel kita, semuanya merupakan wujud dari teknologi. Singularitas merupakan keadaan ketika AI berjalan secara sendiri tanpa bantuan manusia. Terdengar seperti mimpi di masa depan, tetapi bagi kami merupakan mimpi buruk. Karena ketika mesin lebih berkuasa daripada manusia akan kehilangan jati dirinya. Dengan tegas, saya menolak kedatangan singularitas teknologi karena dapat membawa dampak buruk bagi di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama yaitu dampak bagi sosial, di mana interaksi manusia semakin berkurang. Sebagai bukti ketika lebih sering berbicara dengan chatbot daripada dengan orang asli. Misalnya ketika kita menyampaikan komplain ke marketplace, maka kita dilayani oleh chatbot, bukan manusia. Akibatnya rasa empati dalam masyarakat semakin memudar. Selain itu kejahatan sosial juga meningkat, di mana mereka yang mampu mengakses teknologi AI akan lebih maju, sementara masyarakat yang pendidikan atau gagap terhadap teknologi akan tertinggal. Dan yang kedua ini dampak ekonomi, di mana lapangan pekerjaan akan semakin berkurang. Misalnya, loket tiket tol yang sudah mulai digantikan dengan mesin kasir. Dan ketika kita membeli tiket kereta api maupun pesawat terbang, saat ini sudah mulai menggunakan pelayanan mandiri tanpa melibatkan tugas sama sekali. Yang ketiga yaitu dampak pendidikan, di mana banyak pelajar Indonesia menggunakan ChatGPT maupun KLM untuk menjalankan tugas. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya plagiarisme pada tugas siswa. Yang keempat yaitu dampak politik dan keamanan, di mana deepfake dan hoax politik sudah merat di Indonesia. Misalnya menjelang pemilu, banyak video palsu yang tersebar di WhatsApp maupun TikTok yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan saing, di mana video-video tersebut dibuat oleh AI tidak berdasarkan kenyataannya secara langsung. Selain itu, kebocoran data pribadi seperti kebocoran data BPJS dan KTP di Indonesia juga menunjukkan lemahnya keamanan digital kita. Dewan juri yang terhormat, saya menolak singularitas dengan tegas, bukan berarti menolak perkembangan teknologi. Saya ingin teknologi tetap menjadi pelayan, bukan sebagai penguasa. Terdapat 5 solusi yang saya tawarkan untuk menghentikan kedatangan singularitas teknologi. Yang pertama yaitu prinsip human in the loop, di mana AI tidak boleh dikuasai oleh manusia dan tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mesin. Pada penerapannya yaitu dapat di bidang pendidikan, di mana siswa harus bijak dalam memilih jawaban yang benar. Yang kedua yaitu regulasi dari pemerintah, di mana Indonesia harus membuat UU yang lebih ketat tentang penggunaan AI seperti telah diterapkan di Uni Eropa, Amerika Serikat maupun Malaysia, yang berisi tentang mengatur hak individu atas data mereka, hak untuk mengakses, menghapus data dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Yang ketiga yaitu etika berteknologi, di mana para developer AI harus mengedepankan nilai kemanusiaan, bukan hanya keuntungan. Yang keempat yaitu pendidikan literasi digital, di mana siswa, mahasiswa, bahkan masyarakat umum harus mendapatkan pengajaran tentang literasi digital AI. Hal itu dapat dilakukan melalui cek fakta, etika digital maupun perlindungan data. Karena itu saya dengan tegas menolak mosi ini. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk manusia, bukan sebagai penguasa atas manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.